Sebagian orang mungkin hanya mengetahui kisah dahsyatnya serangan armada laut Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor di Honolulu, Hawaii pada 7 Desember 1941. Siapa sangka Amerika Serikat merespon aksi Jepang 6 bulan kemudian. Sebagian orang mungkin hanya mengetahui kisah dahsyatnya serangan armada laut Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor di Honolulu, Hawaii pada 7 Desember 1941. Siapa sangka Amerika Serikat merespon aksi Jepang 6 bulan kemudian. Serangan balasan Amerika Serikat yang tak kalah dahsyat dikenal dengan pertempuran Midway. Serangan armada laut Jepang yang menurunkan kekuatan penuh membuat salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di Laut Pasifik luluh lantak. Menurut data dalam situs resmi Angkatan Laut Amerika Serikat, Naval History and Heritage Command, 4 kapal perang hancur, sementara 4 lainnya karam. Tak hanya itu, sejumlah unit perang laut Amerika Serikat juga hancur. 3 kapal perusak, 3 kapal penjelajah, dan 188 pesawat tempur juga ikut hancur dalam peristiwa itu. Bahkan korban jiwa akibat serangan Jepang juga mencapai 2.335 orang. Sementara korban luka mencapai 1.143 orang. Serangan Jepang yang dilancarkan secara tiba-tiba itu jelas membuat militer Amerika Serikat tak siap. Maka itu, kerusakan yang ditimbulkan sangat masif. Tak tinggal diam, Amerika Serikat pun menyusun rencana serangan balasan. Meskipun pihak Amerika Serikat di bawah komando Laksamana Chester Williams Nimitz tahu betul menaklukkan armada laut Jepang tidak akan mudah. Pasalnya, teknologi armada laut negeri matahari terbit lebih canggih dari Amerika Serikat. Di sisi lain, armada laut Jepang di bawah komando Laksamana Yamamoto Isoroku tetap tidak puas. Setelah menghancurkan Pearl Harbor, Yamamoto dengan armadanya ingin menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat yang sebenarnya lebih kecil, namun vital. Ya, pangkalan itu berada di sebuah atol kecil bernama Midway. Di sana ada stasiun pengisian bahan bakar pesawat tempur yang berjarak sekitar 2.100 km barat laut Pearl Harbor. Yamamoto punya ambisi untuk menghancurkan seluruh kapal induk yang dianggapnya sebagai ancaman terbesar dalam usaha merebut Laut Pasifik. Oleh sebab itu, Midway pun dijadikan target selanjutnya. Sebab jika Midway bisa direbut, maka sejumlah unit perang Amerika Serikat dipastikan bakal lumpuh tanpa bahan bakar. Ternyata, maksud Jepang ini sudah diketahui oleh Amerika Serikat. Intelijen Amerika Serikat di bawah komando Joseph Rutherford yang saat itu berpangkat Commander atau perwira menengah berhasil meretas sejumlah pesan sandi Jepang yang punya rencana serangan ke Midway. Rutherford kemudian memerintahkan Kapten Wilfred Holmes untuk merancang strategi jebakan buat Jepang. Di sisi lain, Jepang pun membagi kekuatan armada lautnya menjadi 4 sisi untuk mengepung Midway. Selain Yamamoto, 3 laksamana lainnya yakni Kondo Nobutake, Nagumo Chuichi, dan Yamaguchi Tamon memimpin langsung serangan ke Midway. Namun sialnya, kemunculan sejumlah unit perang laut Jepang sudah dibaca dan disambut oleh pihak Amerika Serikat. Peristiwa tak kalah dahsyat dengan serangan Pearl Harbor menggema di dunia dengan sebutan pertempuran Midway, Battle of Midway.
Jepang pun menderita kekalahan telak di pertempuran ini. Dalam buku yang ditulis Jonathan Parshall dan Anthony Trulli berjudul Shattered Sword: The Untold Story of the Battle of Midway, armada laut Jepang kehilangan 4 kapal induknya, Akagi, Kaga, Hiryu, dan Soryu. Keempat kapal induk Jepang tersebut luluh lantak terkena serangan bom pesawat tempur Amerika Serikat. Ada sosok pilot handal di balik kehancuran 2 dari 4 kapal induk Jepang, Akagi dan Hiryu. Ya, dia adalah Lieutenant Commander Richard Halsey, Dick Best, dengan menggunakan pesawat tempur Douglas SBD. Dauntless, pria kelahiran New Jersey 24 Maret 1910 ini bersama armadanya berhasil menenggelamkan Akagi dan Hiryu. Gilanya, Best hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk menghancurkan 2 simbol kekuatan armada laut Jepang itu. Tepatnya pada 4 Maret 1942, Best dan skuadronnya terbang sekitar pukul 7:06 dari kapal induk USS Enterprise. Sekitar 3 jam setelah itu, Best bersama 31 pesawat tempur Amerika Serikat lainnya mencapai titik pertempuran. Mengutip catatan Robert Cressman dalam bukunya A Glorious Page in Our History, The Battle of Midway, 4 until 6 June 1942, bom yang dijatuhkan Best adalah yang ketiga ke buritan Akagi setelah bom pertama dan kedua dijatuhkan dari pesawat Letnan Edwin John Kroger dan Ensign Frederick Thomas Weber. Sekitar pukul 9:55, Akagi yang sudah bolong beberapa bagian tubuhnya akhirnya karam. Kemudian pada pukul 10:26, Best melanjutkan serangannya ke Hiryu yang menjadi satu-satunya kapal induk Jepang yang tersisa dalam pertempuran itu. 3 pesawat Dauntless yang ikut bersama Best melancarkan 4 serangan. Dan lagi-lagi, bom terakhir yang dijatuhkan Best menghancurkan kapal raksasa lainnya. Keberanian dan keberhasilan Best pada akhirnya diganjar 2 medali kehormatan Angkatan Laut Amerika Serikat US Navy. Best dianugerahi Navy Cross dan The Distinguished Flying Cross berkat pencapaiannya di pertempuran Midway. Namun sayang, pasca pertempuran itu, Best divonis menderita penyakit tuberkulosis atau TBC dan mendapat larangan terbang lagi dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Setelah itu, Best meninggalkan Pearl Harbor untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Darat Amerika Serikat Fitzsimmons General di Colorado. Setelah melewati masa perawatan, Best akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 1944. Setelah pensiun, Best dan keluarganya pindah ke Santa Monica, California. Beralih status menjadi sipil, Best ternyata tak bisa jauh dari dunia penerbangan. Setelah masa perawatan usai dan kesehatannya kembali pulih, Best bekerja di sebuah divisi perusahaan pembangunan pesawat tempur, Douglas Aircraft Corporation. Best menghembuskan nafas terakhirnya di Santa Monica pada 28 Oktober 2001 di usia 91 tahun. Setelah mangkat, Angkatan Laut Amerika Serikat kembali memberikan tanda jasa kehormatan kepada Best. Pada tahun 2019, sutradara ternama asal Jerman, Roland Emmerich, mendokumentasikan sosok heroik Best dan dahsyatnya pertempuran Midway dalam sebuah film biopik berjudul Midway.